Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Meva dengan NIM 200222208 dari Reguler 5 Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sinjai. Saya akan memaparkan materi tentang analisa dan evaluasi perencanaan daerah, tugas mata kuliah, perencanaan dan evaluasi pembangunan. Definisi evaluasi. Evaluasi merupakan sebuah menentukan nilai atau pentingnya suatu kegiatan, kebijakan, atau program. Evaluasi adalah sebuah penilaian yang subjektif dan sistematik mungkin terhadap sebuah intervensi yang direncanakan, sedang berlangsung, ataupun yang telah diselesaikan. Evaluasi menurut Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, keluaran, dan hasil terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan. Masukan untuk perencanaan yang akan datang. Tujuan evaluasi yang pertama, memberikan informasi untuk membuat perencanaan dan pengambilan keputusan. Yang kedua, melihat tujuan yang ingin dicapai dan dampaknya. Yang ketiga, menilai pelaksanaan atau proses dalam mencapai tujuan dan juga menilai dampak yang mungkin terjadi. 4. Melihat efektivitas dan efisiensi strategi program dan kesesuaiannya dengan tujuan. 5. Melihat proses jalannya kegiatan. 6. Menunjukkan di mana dan bagaimana tindakan atau perubahan yang perlu dilakukan. 5. Menentukan bagaimana kekuatan dan potensi dapat ditingkatkan. 8. Melihat kemungkinan opportunity cost dalam pelaksanaan program dan efisiensi alokasi sumber daya. Kerangka konseptual evaluasi. Yang pertama, menjadi bagian dari desain program. Yang kedua, perencanaan yang baik sejak awal. Yang ketiga, dukungan dari pemangku kepentingan. Yang keempat, menjadi bagian dari tanggung jawab pemimpin program. Yang kelima, alokasi sumber daya yang memadai. Jenis evaluasi. Yang pertama, evaluasi formatif. Evaluasi yang fokus pada kinerja yang lebih baik, kebijakan, program, atau kegiatan dapat dilaksanakan untuk alasan lain, misalnya pemenuhan kelengkapan sarana prasarana, keperluan pembentukan hukum dan kebijakan, atau evaluasi kegiatan sebagai bagian dari pelaksanaan evaluasi yang lengkap. Yang kedua, evaluasi sumatif. Evaluasi yang fokus pada hasil atau akibat. Evaluasi sumatif ditujukan untuk memberikan informasi tentang kegunaan sebuah program. Yang ketiga, prospektif. Evaluasi perspektif fokus pada pertanyaan, apakah kebijakan program atau kegiatan tertentu harus evaluasi? Kemudian, apakah hasil yang akan diperoleh sesuai dengan upaya atau sumber daya yang digunakan? Evaluasi prospektif merupakan sintetis dari informasi hasil monitoring dan penilaian dari studi awal untuk menilai kemungkinan hasil terhadap suatu kebijakan, program, atau kegiatan yang baru diusulkan. Tahapan evaluasi perencanaan pembangunan. Periodisasi pelaksanaan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan melalui tahapan sebagai berikut. Tahapan perencanaan ex ante. Tahapan dilakukan sebelum ditetapkan rencana pembangunan. Tahapan ini untuk melihat rasionalitas, pilihan, target, dan kesesuaian antar dokumen perencanaan. Tahap pelaksanaan ongoing. Tahap ini dilakukan saat pelaksanaan kegiatan. Tahapan ini untuk menjamin kegiatan dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tahapan pasca pelaksanaan ex post. Tahapan dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir, bertujuan untuk menilai pencapaian, keluaran hasil atau dampak program maupun mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan serta untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan dampak terhadap sasaran ataupun manfaat dari program. Evaluator. Evaluator adalah pihak perseorangan kelompok yang melakukan evaluasi pelaksanaan suatu kegiatan. Yang dilakukan oleh evaluator antara lain merencanakan evaluasi, melaksanakan atau menjalankan evaluasi, atau mempekerjakan staf untuk melaksanakan evaluasi, berkonsultasi dan berkoordinasi dengan semua pemangku kepentingan
Tidak ada subordinasi, mengidentifikasi standar efektivitas, mencari, mengumpulkan, menganalisa, menginterpretasikan, dan melaporkan data serta temuan, memberikan rekomendasi, mengelola anggaran evaluasi, dan mengembangkan teori perubahan atau evaluasi. Jenis evaluator. Yang pertama, evaluator internal. Biasanya mengetahui lebih banyak mengenai sejarah, organisasi, problem, keberhasilan, dan mungkin berada terlalu dekat dengan evaluasi. 2. Evaluator eksternal punya kredibilitas yang lebih tinggi dan keahlian yang lebih spesifik dan tidak terkait dengan keputusan-keputusan administratif dan keuangan. 3. Evaluator independen, terbebas dari pengaruh apapun, tidak fokus dan politis. Evaluator partisipatif, sebuah langkah lebih radikal keluar dari model evaluasi mandiri. Wakil dari pemangku kepentingan termasuk penerima manfaat, bekerja sama merancang, melaksanakan dan menerjemahkan sebuah evaluasi. Evaluator eksternal bertindak sebagai fasilitator dan instruktur, tidak ada suborganisasi atasan bawahan. Evaluator eksternal lebih fokus pada membuat penilaian. Proses evaluasi rencana pembangunan. Evaluasi berdasarkan SPPN Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN. Pimpinan kementerian lembaga melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan kementerian lembaga periode sebelumnya dan dipimpin Satuan Kerja Perangkat Daerah melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah periode sebelumnya. Adapun proses evaluasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, Menteri atau Kepala Bapeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi pimpinan kementerian atau lembaga dan evaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Manfaat evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan nasional atau daerah untuk periode berikutnya. Kriteria evaluasi. Yang pertama, relevansi. Sejauh mana kegiatan sejalan dengan prioritas dan kebijakan. Yang kedua, efektivitas. Suatu ukuran sejauh mana sebuah kegiatan mencapai tujuan. Yang ketiga, efisiensi. Mengukur keluaran kualitatif dan kuantitatif dalam hubungan dan dengan masukan. Yang keempat, dampak perubahan positif dan negatif yang dapat dihasilkan oleh sebuah intervensi pembangunan secara langsung maupun tidak sengaja. Kelima, keberlanjutan. Mengukur apakah manfaat suatu kegiatan dapat dinikmati setelah anggaran tidak diberikan lagi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.